Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan pemirsa sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Sabat tanggal 8 bulan Agustus tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini yang juga merupakan tema utama untuk pelajaran sepanjang pekan ini adalah sebuah potret kasih. Pelajaran sepanjang pekan ini akan merujuk pada kitab-kitab berikut ini. Kitab 1 Korintus 13, lalu kitab Matius 24 ayat 12, Galatia 5 ayat 22 ayat 23, lalu kitab 1 Timotius 1 ayat 14, lalu kitab 1 Yohanes 4 ayat ke-8. Sebagai ayat hafalannya terdapat dalam kitab 1 Korintus 13 ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih para pemirsa sekalian. Kasih merupakan tema utama yang sangat menonjol dalam Alkitab, terutama dalam tulisan Rasul Paulus, karena kasih adalah dasar dari seluruh kehidupan orang percaya. Paulus berulang kali menegaskan bahwa tanpa kasih, semua kemampuan, pengetahuan, pelayanan, bahkan karunia rohani yang luar biasa sekalipun tidak memiliki nilai di hadapan Allah. Pemirsa, hal tersebut menunjukkan bahwa Allah tidak terutama menilai besarnya pencapaian seseorang, melainkan motivasi hati yang mendorong setiap tindakan. Kasih menjadi ukuran sejati dari pertumbuhan rohani, kedewasaan iman, dan hubungan manusia dengan sesama maupun dengan Tuhan. Oleh sebab itu, pemirsa, memahami kasih bukan sekadar mempelajari sebuah konsep teologisis, melainkan mengenal inti karakter Allah yang ingin diwujudkan dalam kehidupan setiap orang percaya melalui perkataan, keputusan, tindakan, pengorbanan, dan pelayanan sehari-hari secara nyata. Bapak Ibu sekalian, ayat hafalan dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 13 menyatakan bahwa iman, pengharapan, dan kasih tetap ada. Tetapi kasih adalah yang paling besar di antaranya. Pernyataan ini bukan berarti iman dan pengharapan tidak penting, melainkan kasih menjadi dasar yang memberi makna kepada keduanya. Bapak, Ibu, iman membawa manusia percaya kepada Allah. Pengharapan menguatkan dalam menghadapi masa depan. Sedangkan kasih menggerakkan seluruh kehidupan agar mencerminkan sifat Allah sendiri. Kasih tidak pernah kehilangan nilainya, karena kasih berasal dari Allah yang kekal dan tidak berubah. Bapak, Ibu, itulah sebabnya setiap orang percaya dipanggil untuk mengutamakan kasih sebagai prinsip utama dalam berpikir, berbicara, bertindak, melayani, mengampuni, membangun hubungan, serta memuliakan Tuhan sepanjang hidup. Saudara-saudara sekalian, Paulus menempatkan pembahasan tentang kasih di tengah pembahasan mengenai karunia-karunia rohani untuk menunjukkan bahwa karunia bukanlah tujuan utama kehidupan Kristen. Seseorang dapat memiliki kemampuan mengajar, berkhotbah, bernubuat, memimpin, atau melakukan berbagai pelayanan, tetapi semuanya menjadi sia-sia apabila tidak dilakukan dengan kasih yang tulus. Saudara, karunia hanya merupakan alat yang diberikan Allah
sedangkan kasih adalah roh yang menghidupkan setiap pelayanan sehingga menghasilkan berkat bagi banyak orang. Tanpa kasih, pelayanan dapat berubah menjadi ajang mencari pujian, kekuasaan, atau kepentingan pribadi. Karena itu, saudara-saudara, Allah lebih menghargai pelayanan sederhana yang dikerjakan dengan kasih daripada pelayanan besar yang kehilangan ketulusan hati serta kerendahan dalam melayani sesama. Pemirsa terkasih, pelajaran ini juga menegaskan bahwa kasih bukan sekadar emosi, perasaan, atau ketertarikan yang muncul sesaat, melainkan sikap hidup yang diwujudkan melalui tindakan nyata setiap hari. Kasih terlihat ketika seseorang memilih bersabar, mengampuni, menolong, menghormati, dan tetap berbuat baik, meskipun menghadapi penolakan atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Pemirsa, kasih tidak bergantung pada keadaan, melainkan lahir dari keputusan untuk mengikuti kehendak Allah dalam segala situasi kehidupan. Sikap seperti inilah yang membedakan kasih menurut Alkitab dengan kasih yang hanya didasarkan pada perasaan manusia semata. Dengan demikian, pemirsa, kasih harus tampak melalui perkataan yang membangun, tindakan yang membawa damai, pengorbanan yang tulus, kesetiaan, kerendahan hati, serta kepedulian kepada semua orang. Bapa Kibu terkasih, puncak penjelasan tentang kasih ditemukan dalam kehidupan Yesus Kristus, karena seluruh pelayanannya merupakan gambaran nyata mengenai kasih Allah kepada dunia. Yesus tidak hanya mengajarkan kasih melalui perkataan, tetapi membuktikannya dengan melayani, menyembuhkan, mengampuni orang berdosa, menerima mereka yang tersisih, bahkan menyerahkan nyawanya di kayu salib demi keselamatan umat manusia. Bapak Ibu, setiap tindakan Yesus menunjukkan bahwa kasih selalu mendahulukan kebutuhan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Kasih Kristus tidak dibatasi oleh perbedaan latar belakang, status, maupun kesalahan manusia, melainkan selalu membuka jalan menuju pemulihan dan kehidupan yang baru. Karena itu Bapa Kibu, Yesus menjadi teladan sempurna bagi setiap orang percaya dalam menghidupi kasih sejati. Saudara sekalian, sebagai kesimpulan, pelajaran pekan ini mengajak setiap orang percaya untuk menilai kembali kualitas kehidupan rohaninya berdasarkan kasih, bukan sekadar berdasarkan pengetahuan, kemampuan, atau banyaknya aktivitas pelayanan. Kasih menjadi bukti bahwa seseorang sungguh-sungguh mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih dan seluruh karakternya dinyatakan melalui kasih yang sempurna. Saudara, ketika kasih menjadi dasar setiap keputusan, hubungan antar sesama akan dipenuhi damai, pelayanan menjadi berkenan kepada Tuhan, dan kehidupan akan memancarkan terang Kristus kepada dunia. Inilah alasan mengapa Paulus menyatakan bahwa kasih adalah yang paling besar di antara iman dan pengharapan. Saudara, melalui kasih yang diwujudkan setiap hari, dunia dapat melihat karakter Yesus hidup di dalam umatnya, serta membawa banyak orang semakin mengenal Allah yang penuh kasih. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, demikianlah penjelasan pelajaran firman Tuhan
untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.